Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Melia dan saya Alfisahari dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Pemprov Lampung dan Ombudsman perkuat koordinasi pengawasan layanan publik. Sejumlah aset publik di Lampung Selatan rusak dan hilang. Mantan BPN Lampung Selatan, PPAT dan Tio Stefanus divonis berbeda. Riano Sari yakin suaminya Arinal Junaidi tak korupsi. Kejati usut penyertaan modal 10 miliar rupiah di PT LEB. Pemirsa, sengketa lahan seluas 19 bidang atau 14 hektar antara masyarakat Kampung Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dengan plasma PT Sumber Indah Perkasa atau Koperasi Unit Desa atau KUD Krida Sejahtera kembali memanas. Enggak lah itu kalau saya kontraktornya lah itu loh 1 minggu udah pulang alatnya itu. Suasana nampak tegang saling adu mulut Kepala Kampung Sidomekar dengan warga pemilik lahan plasma yang saling klaim lahan seluas 19 bidang yang berada di Kampung Sidomekar. Menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak pemerintah kecamatan bersama unsur pimpinan kecamatan melaksanakan mediasi dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Kedua belah pihak saling mengeluarkan bukti surat kepemilikan. Setelah dilakukan mediasi, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk saling menahan diri dalam penyelesaian masalah sengketa lahan tersebut. Dalam rapat mediasi tersebut juga dibahas tuntutan masyarakat terkait normalisasi saluran sungai yang terjadi pendangkalan sehingga kerap mengakibatkan banjir di pemukiman warga Kampung Sidomekar. Masyarakat kecewa dengan pihak plasma PT Sumber Indah Perkasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan normalisasi sungai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selain itu, Kepala Kampung Sidomekar juga mengatakan terdapat lahan aset kampung seluas 146 hektar yang diklaim dan dikuasai PT Sumber Indah Perkasa. Ya, tadi saya sampaikan, alhamdulillah sudah ada titik temu, jadi kita kasih waktu 2 minggu ya. Apabila dalam waktu 2 minggu ini tidak ada masukan tuntutan dari pihak Kampung Sidomekar, selaku Kepala Kampungnya Pak Kris Bandi, ya maka dianggap tidak ada masalah. Ya, baru nanti normalisasi itu dilakukan oleh pihak KUD. Supaya tidak ada lagi bencana banjir di Kampung Sidomekar ya, supaya tidak dirugikan dari pihak kampungnya juga dengan adanya plasma tersebut. Bapak-bapak dari ya keluarga kita semua lah yang jelas gitu. Jadi mediasi ini menghasilkan kesepakatan bahwa untuk normalisasi sungai alam yang ada di Kampung Sidomekar itu yang setiap saat banjir tiba hujan itu siap ditanggulangi. Ada kesepakatan ya kan, dari kedua belah pihak, yakni akan diberikan waktu 14 hari. Insya Allah dalam 14 hari itu kami selaku kuasa hukum, kami menunggu proses yang akan dilakukan oleh pihak kampung. Kalaupun nggak ada proses, tentunya akan dikembalikan ke masyarakat plasma. Kurang lebih seperti itu. Dari Tulang Bawang, Lampung, Triono, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor bersenjata api kembali terjadi di kota Bandar Lampung. Kali ini pelaku yang berjumlah 2 orang nekat melepaskan 2 kali tembakan saat dikejar korban, karyawan coffee shop di kawasan Tanjung Karang Barat. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik aksi curanmor yang terjadi di sebuah coffee shop di wilayah Segalamidar, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Dalam video terlihat pelaku berjumlah 2 orang datang menggunakan suatu sepeda motor ke areal parkiran. Salah satu pelaku yang berperan sebagai eksekutor langsung merusak kunci stang dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik korban bernama Derry. Menyadari kendaraannya dicuri, korban segera berlari keluar dan mengejar pelaku. Namun saat didekati, salah satu pelaku menodongkan senjata api, bahkan sempat melepaskan tembakan 2 kali. Saat itu korban sempat kembali mengejar pelaku dengan dibantu warga, namun pelaku berhasil kabur. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Karang Barat. Awalnya
pelaku berjumlah 2 orang mengendarai motor dari arah atas. Kemudian pelaku itu sudah terlihat bolak-balik dari jam 9, terlihat dari CCTV yang ada. Pelaku sempat bolak-balik dari atas ke bawah. Kemudian saat motor saya terparkir, saya tinggal ke dalam sebentar untuk mengganti baju. Saya lihat monitor, kemudian saya upayakan untuk mengejar, namun pelaku menodongkan senjata api. Berapa kali dia nembak? Untuk letupannya 2 kali. 2 kali. Udah nggak kejar sampai lampu merah, sudah kehilangan jejak, kurang tahu antara ke kiri, lurus ataupun ke kanan, itu sudah tidak tahu. Akhirnya memutuskan untuk balik ke lokasi untuk melanjutkan pembuatan laporan. Polisi sudah survei TKP juga langsung di hari itu di jam kurang lebih di jam 1 langsung survei lokasi, melihat apakah ada bukti yang tertinggal ataupun ada selongsong peluru yang diletupkan. Polisi sudah langsung olah TKP. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang diduga menggunakan senjata api rakitan saat beraksi. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pasca aksi unjuk rasa ratusan anggota Satpol PP Provinsi Lampung yang mendesak pencopotan Kepala Satuan M. Zulkarnain, Inspektorat Provinsi Lampung akhirnya buka suara. Inspektur Provinsi Lampung Bayana menyatakan pihaknya segera memanggil dan memeriksa Kasatpol PP terkait adanya laporan dugaan pungutan liar dan ketidakadilan dalam internal satuan tersebut. Ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung menggelar aksi di depan kantor gubernur pada Rabu 29 April 2026, menuntut agar kepala satuan mereka dicopot dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan anggota terhadap kepemimpinan Kasat yang dinilai tidak transparan, serta adanya isu pungutan liar yang meresahkan. Menanggapi hal tersebut, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menegaskan bahwa proses pengawasan dan pemeriksaan akan segera dilakukan. Pihaknya mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang berjalan agar keadilan dapat ditegakkan bagi kedua belah pihak. Pihak inspektorat juga meminta kepada para pelapor untuk menyertakan bukti-bukti kuat terkait tuduhan pungli tersebut. Pemeriksaan terhadap Kasatpol PP dijadwalkan akan berlangsung pada esok hari untuk mengklarifikasi seluruh tuntutan yang disampaikan para personil di lapangan. Proses penyampaian pendapat itu dilakukan juga secara benar. Terkait dengan materi yang menjadi isi tuntutan itu, ya kita akan pelajari, ya. Nggak kemudian kan semuanya ada proses dalam melakukan pengawasan, kan ada proses. Artinya semua harus mendapat keadilan. Dari Bandar Lampung, Verza Melia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Riana Sari bicara tegas usai sang suami. Arinal Junaidi ditetapkan tersangka oleh Kejati Lampung. Dirinya dan anak-anaknya mengaku tegap, tidak harus menunduk malu karena yakin suaminya tidak korupsi, dan memastikan serupiah pun tidak ada uang dari perkara PT LEB yang masuk ke kantong suaminya. Selain berjanji akan membuktikan di persidangan bahwa suaminya tidak korupsi, Riana Sari juga meminta Kejati Lampung tidak tebang pilih dalam upaya penegakan hukum. Dia meminta Kejati juga mengusut dugaan penyimpangan pada penyertaan modal 10 miliar rupiah di PT LEB. Sesaat Kejati Lampung resmi menetapkan tersangka dan menahan mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest atau PI sebesar 10% di PT LEB. Selasa malam 29 April 2026, saat dicegat wartawan, Riana Sari bicara tegas tak seperti gaya bicara biasanya. Riana Sari menegaskan dirinya meyakini bahwa tidak ada serupiah pun yang masuk ke kantong suaminya dari dana PI. Dia juga mempertanyakan pada awak media bahwa framing 270 miliar itu dari mana. Juga mengingatkan hendaknya dalam membuat berita harus berimbang sebab berita yang dibuat nanti akan dipertanggungjawabkan. Riana juga mendesak agar benar-benar clear masalah di PT LEB. Usut penyertaan modal 10 miliar di PT LEB, dia meminta jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Terkait kondisi suaminya, Riana Sari mengatakan dalam keadaan baik. Dia menceritakan saat bertemu terlihat tegar dan menitip cincin serta jam tangannya.
Riana mengaku berpesan untuk suaminya agar menjaga kesehatan, harus kuat dan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya dan anak-anak. Kejati Lampung resmi menetapkan tersangka dan menahan mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dugaan kasus tindak pidana korupsi dana partisipatif interest 10%. Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menegaskan pihaknya menetapkan Arinal Junaidi sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana partisipatif interest 10% atau dana PI di wilayah kerja offshore South East Sumatera yang dikelola oleh PT Lampung Energi Berjaya atau LEB. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Kecelakaan lalu lintas merenggut korban jiwa kembali terjadi di kota Bandar Lampung. Seorang pengendara sepeda motor mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung meninggal dunia di lokasi kejadian setelah terlibat kecelakaan dengan truk tangki bahan bakar minyak di kawasan Underpass Universitas Lampung pada Rabu, 29 April 2026. Kecelakaan maut terjadi di Jalan ZA Pagar Alam, tepatnya di Underpass Unila, Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, Rabu pagi, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seorang pengendara sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BE182AAR yang diketahui bernama Muhammad Rafiki Zainatun Hashim, 21 tahun, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung, warga desa Citorep Natar, Lampung Selatan, meninggal dunia di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula saat korban melaju di kawasan Underpass Unila dan diduga hendak mendahului truk tangki di depannya. Namun nahas sepeda motor korban justru menyerempet bagian truk hingga kehilangan kendali dan terjatuh ke badan jalan. Korban kemudian terjatuh tepat di jalur roda kendaraan berat tersebut dan terlindas ban belakang truk tangki. Akibat luka parah yang diderita di bagian kepala, korban meninggal dunia di tempat kejadian. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Program makan bergizi gratis di SMA Negeri 6 Bandar Lampung mendapat sorotan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, menegaskan higienitas dan kualitas makanan menjadi hal mutlak dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Insiden terjadi pada Rabu 22 April 2026 dengan jumlah terdampak mencapai 172 orang terdiri dari 147 siswa dan 25 guru yang mengalami gejala mual dan muntah
usai menyantap makan siang gratis. Thomas Americo menegaskan kualitas makanan harus terjaga. Higienis dan pres serta SOP harus dijalankan secara ketat untuk mencegah kejadian serupa terulang. Pihak sekolah diminta memperkuat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memastikan proses pengolahan dan penyajian makanan sesuai standar. Dinas Pendidikan juga menginstruksikan pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan baik dalam penentuan menu maupun proses pengolahan. Meski jumlah terdampak cukup besar, namun dipastikan tidak ada korban yang harus dirawat di rumah sakit. Seluruhnya hanya mengalami gejala ringan. Peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi pelaksanaan program MBG, agar ke depan pengawasan lebih ketat dan standar operasional benar-benar diterapkan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional telah menghentikan sementara operasional dapur SPPG Wailunik Bandar Lampung sebagai langkah tegas menindaklanjuti insiden. Senantiasa sekolah juga berkoordinasi dengan SPPG-nya, memastikan makanannya higienis dan fresh. SOP-nya juga dijalankan sehingga kejadian itu tidak terulang. Kami juga sudah memintakan kepada kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan seluruh SPPG baik menu maupun kualitas. Dinas Pendidikan menegaskan keselamatan siswa menjadi prioritas dan pelaksanaan program makan bergizi gratis harus berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima pimpinan Ombudsman RI Fikri Yasin beserta jajaran perwakilan Ombudsman Lampung di kantor Gubernur Lampung pada Rabu 29 April 2026. Pertemuan dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang membidangi sektor pelayanan publik untuk rapat koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Lampung. Sekda Prop Marindo menegaskan kehadiran lengkap OPD merupakan instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai indikator kinerja. Menurutnya, peran Ombudsman seperti wasit yang memberikan peringatan, sekaligus masukan teknis apabila ditemukan kekurangan dalam pelayanan. Marindo menyampaikan bahwa Pemprov Lampung terus menjalin koordinasi dengan berbagai lembaga pengawas untuk meminimalkan maladministrasi, seperti KPK, BPK, dan BPKP. Keberhasilan sejumlah OPD seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan yang meraih penilaian baik dari Ombudsman diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lain untuk meningkatkan kualitas layanan. Pimpinan Ombudsman RI Fikri Yasin menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemprov Lampung, serta menegaskan peran Ombudsman dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Fikri menambahkan pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan, terutama jika terdapat laporan masyarakat yang bersifat prinsipil. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rahman Yusuf mengapresiasi capaian Pemprov Lampung yang berhasil masuk 3 besar nasional dalam penilaian tahun 2025 dengan skor di kisaran 80. Usai pertemuan, pimpinan Ombudsman melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Kunjungan untuk memastikan standar pelayanan publik di sektor kesehatan tetap terjaga. Mengingat Provinsi Lampung saat ini berada dalam posisi 3 besar nasional terkait kualitas pelayanan publik. Fikri Yasin bersama jajaran perwakilan Ombudsman Lampung meninjau langsung fasilitas dan sistem pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Dipilihnya Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk karena merupakan garda terdepan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fikri Yasin menyisir sejumlah ruangan dan memastikan sistem digitalisasi rumah sakit berfungsi dengan baik, terutama terkait transparansi ketersediaan kamar bagi pasien. Ombudsman juga memberikan catatan penting mengenai komunikasi antara pihak rumah sakit dan masyarakat. Hal ini untuk menghindari salah paham terkait kapasitas ruang rawat inap yang seringkali menjadi keluhan warga. Kunjungan ke sini pertama setelah pelantikan yang baru, Ombudsman yang baru, kemudian kita memang dari seluruh Ombudsman pimpinan harus turun ke daerah, ke wilayah pengampuannya. Nah, kebetulan saya memang wilayah Lampung di sini. Yang berikutnya adalah kenapa kita berkunjung ke sini? Rumah sakit ini adalah
pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kami turun ke sini harus memastikan betul. Karena bagaimanapun juga Provinsi Lampung itu sudah masuk di 3 besar nasional atas kepuasan pelayanan publiknya, sehingga jangan sampai kemudian kerja kawan-kawan di provinsi itu anjloknya di rumah sakit di sini. Nah, kenapa kemudian kami harus ke sini, harus memastikan itu, sekaligus mendorong kawan-kawan rumah sakit di sini mereka bekerja sesuai dengan standar, dan tentu kami yang dimaksud pelayanan publik kami juga punya standar untuk penilaian itu. Nah, lebih kepada ke sana kita. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung tengah mematangkan persiapan pembukaan kembali rute penerbangan internasional dari Bandara Raden Inten II menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah ini diambil sebagai upaya memperluas opsi perjalanan bagi masyarakat, khususnya bagi jemaah umroh asal Lampung yang direncanakan mulai beroperasi setelah Idul Adha atau Lebaran Haji mendatang. Kabar baik warga Lampung yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri maupun ibadah umroh. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memastikan bahwa rute penerbangan langsung Lampung menuju Kuala Lumpur akan segera diaktifkan kembali. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi intensif dengan maskapai mitra atau rute yang diproyeksikan tidak hanya melayani paket wisata, tetapi juga diharapkan dapat beroperasi secara reguler untuk menyokong tingginya arus jemaah umroh yang kerap transit melalui Malaysia. Selain rute ke Malaysia, pemerintah juga menyiapkan skema penerbangan umroh melalui Jakarta guna memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat, baik melalui penerbangan langsung maupun transit. Pemprov Lampung juga mempersiapkan kerjasama dengan maskapai agar bisa melayani umroh. Selain itu, ada opsi umroh direct. Sementara ini akan disiapkan lainnya, baik yang melalui Jakarta maupun Malaysia. Masyarakat nantinya bisa memilih langsung atau transit. Reaktivasi rute internasional diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah, serta memudahkan aksesibilitas transportasi udara bagi masyarakat Lampung di kancah internasional. Karena umroh itu baru dibuka nanti bulan setelah Lebaran Haji, jadi ini sedang dipersiapkan nanti untuk ke Malaysia akan diinikan lagi sambil program umroh setelah Lebaran Haji, sedang di prepare mungkin Juni. Akan reguler atau kayak kemarin paket wisata, Pak? Diharapkan reguler karena nanti kan ini akan menyuplai umroh yang ada di Malaysia, kan banyak maskapai. Dan ini untuk yang transit ya, kemudian yang untuk ini juga sedang dipersiapkan perusahaan nanti dengan Aerohat juga, sehingga melayani umroh. Garuda juga katanya, kemudian juga akan ada umroh direct, sementara belum bisa dilandasi badan lebar, kita akan menggunakan narrow body, jadi transit nanti di India atau depannya. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sidang perdana mantan Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang pada Rabu 29 April 2026 diserbu pengunjung. Sejak pagi, ratusan warga sudah memadati ruang sidang Bagirmanan atau Garuda. Seluruh bangku panjang yang tersedia tidak menyisakan tempat duduk. Sebagian pengunjung bahkan rela berdiri dan berdesakan demi menyaksikan jalannya sidang. Antusiasme tinggi terlihat dari rapatnya posisi duduk pengunjung hingga memenuhi setiap sudut ruangan. Suasana sidang pun terasa sesak sejak sebelum majelis hakim membuka persidangan. Ardhito tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, bersama 3 terdakwa lainnya dengan pengawalan ketat petugas. Meski penyandang status terdakwa, ia tampak tenang saat turun dari mobil tahanan. Bahkan Ardhito sempat melempar sapaan kepada awak media yang telah menunggu di halaman pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebelumnya mengungkap Ardhito diduga menerima aliran dana sebesar 5,75 miliar rupiah dari fee rekanan sepanjang Februari hingga November 2025. Dana tersebut disebut digunakan untuk menutup utang kampanye pada Pilkada 2024. Dalam agenda pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum JPU menguraikan dugaan suap dan gratifikasi senilai 5,75 miliar rupiah
yang terdiri dari 5,25 miliar rupiah diduga berasal dari fee proyek infrastruktur dan 500 juta rupiah dari proyek alat kesehatan. Usai membacakan dakwaan, JPU langsung memberi sinyal bakal membuka perkara ini lebih lebar pada sidang berikutnya. Jaksa menyatakan akan menghadirkan sekitar 20 hingga 30 saksi yang berasal dari Dinas Kesehatan dan pihak kontraktor guna menguatkan pembuktian termasuk terkait aliran uang dan percakapan. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. 3 terdakwa perkara korupsi lahan milik Kementerian Agama seluas 1,7 hektar. Masing-masing mantan Kepala BPN Lampung Selatan Lukman, mantan PPAT Teresia, dan pemilik lahan Tio Stepanus Sulistyo divonis berbeda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang pada Rabu 29 April 2026 mengganjar Lukman 3 tahun hukuman penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah, Teresia 2 tahun 6 bulan dan denda 200 juta rupiah, Tio Stepanus Sulistyo 3 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, serta uang pengganti 54 miliar rupiah. Sidang perkara korupsi lahan milik Kementerian Agama seluas 1,7 hektar dengan terdakwa mantan Kepala BPN Lampung Selatan Lukman, terdakwa mantan PPAT Teresia, dan pemilik lahan Tio Stepanus Sulistyo. Dengan agenda putusan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang Rabu 29 April 2026. Majelis Hakim melalui Hakim Ketua Nugraha Medika Prakasa menilai bahwa terdakwa Lukman terbukti secara meyakinkan bersalah dan memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Lukman selama 3 tahun dan denda sebesar 500 juta. Apabila tidak dibayarkan diganti penambahan hukuman selama 140 hari. Sementara itu, terdakwa Teresia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah melawan hukum. Karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Teresia, hukuman selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar 200 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 80 hari. Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Tio Stepanus Sulistyo, 3 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta serta uang pengganti 54 miliar. Menurut Majelis Hakim, hal yang memberatkan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana korupsi dengan melawan hukum. Hal-hal yang meringankan terdakwa Tio Stepanus Sulistyo, berlaku sopan selama persidangan dan tidak pernah dipidana. Terhadap putusan tersebut, terdakwa Tio Stepanus Sulistyo melalui penasihat hukumnya Sujarwo menyatakan banding. Sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan.
hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Panitia khusus LKPJ DPRD Lampung menemukan ketidaksinkronan dalam pembahasan awal. Ketua Pansus Lesti Putri Utami menegaskan evaluasi harus dilakukan serius dan tidak sekedar formalitas semata. Ketua Pansus LKPJ Lesti Putri Utami menjelaskan pembahasan saat ini masih berfokus pada rapat internal terkait penjadwalan sesuai aturan resmi. LKPJ memiliki batas waktu 30 hari sejak penyampaian, yang berarti akan berakhir pada 27 Mei 2026. Namun adanya momen Idul Adha membuat jadwal harus dimajukan. Dalam pembahasan awal, Pansus menemukan ketidaksinkronan antara dokumen LKPJ dengan RPJMD serta visi misi kepala daerah. Kondisi ini menjadi catatan serius yang harus segera dibenahi. Lesti menegaskan ke depan tidak boleh ada program yang tidak memiliki outcome jelas. Pansus akan menekan organisasi perangkat daerah agar lebih fokus pada pencapaian kinerja, bukan sekedar administrasi. Dokumen LKPJ yang mencapai 660 halaman juga disorot, karena dinilai masih didominasi data administratif tanpa penjelasan hasil kinerja yang konkret. Sebagai langkah lanjut, Pansus akan menggunakan matriks evaluasi tahun 2023-2024 untuk menilai LKPJ 2025. Dari 8 temuan sebelumnya disebutkan baru 1 hingga 2 program yang benar-benar terlaksana. Pembahasan juga akan difokuskan bersama TAPD sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan realisasi anggaran daerah. Lesti menegaskan hasil pembahasan tidak boleh berhenti pada seremonial, namun harus ada tindak lanjut yang jelas, termasuk aspek kepatuhan dan kepatutan program. Resmi yang diatur dalam aturan itu bahwa LKPJ ini 30 hari dari penyampaian. Jadi kalau misalnya hitungan kita kemarin tanggal 27 penyampaian oleh Bu Wagu, berarti kan harus berakhir paling maksimal adalah 27 Mei. Tapi 27 Mei itu kalau nggak salah kita lihat ada Lebaran Haji, sehingga memang harus ada maju sedikit. Kami juga mau memaksimalkan karena saya sendiri sebagai ketua sudah stretching banget gitu ya di di beberapa mitra OPD ini. Ada beberapa memang OPD yang harus kita laksanakan, tentunya menjadi sebuah dibilang adalah azas ke depannya 2027 tidak akan terulang lagi program-program yang mungkin tidak terlihat outcome-nya gitu. Karena tadi pembahasan secara general bahwa ada beberapa bahan yang justru utama adalah LKPJ ini tidak sinkron dengan RPJMD, apalagi dengan visi misinya Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Sehingga kami tadi melihat tata laksana yang harus dilaksanakan dengan rapat bersama dengar pendapat dengan OPD juga TAPD, kita harus stretching bagaimana kegiatan-kegiatan realisasi capaian kinerja 2025 itu sudah benar-benar terlihat dari 3 visi misi utamanya Pak Gub dan Ibu Wakil Gubernur kita. Dengan penajaman evaluasi dan komitmen bersama, Pansus LKPJ DPRD Lampung optimis pembahasan kali ini mampu mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah secara lebih terukur dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Pemirsa, rendahnya kesadaran sebagai masyarakat dalam menjaga fasilitas umum di Lampung Selatan kembali menjadi sorotan. Sejumlah fasilitas yang dibangun pemerintah daerah justru dirusak, dicuri hingga dikotori oleh oknum tak bertanggung jawab. Beginilah kondisi terkini sejumlah fasilitas umum di wilayah Kalianda, Lampung Selatan. Monumen Tugu Pancasila yang diresmikan Forkopimda pada 18 Juni 2023 silam kini tampak rusak dan belum mendapat perbaikan. Aksi vandalisme ini sempat viral di media sosial dan menuai kecaman warga. Tak hanya itu, upaya pemerintah dalam mendukung pariwisata daerah juga tak lepas dari aksi pencurian. Sebanyak 14 lampu penerangan jalan yang baru dipasang di sepanjang Jalan Anggrek menuju Jalan Sinar Laut kini mulai hilang satu persatu. Terpantau 3 buah lampu jalan yang menerangi arah wisata Pantai Ituraib diduga dicuri oknum tak bertanggung jawab. Sementara itu, ikon air mancur di jantung kota Kalianda juga tak luput dari permasalahan. Kawasan yang seharusnya menjadi daya tarik wisata kini dipenuhi sampah, bahkan ditemukan botol minuman beralkohol.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan sekaligus pertanyaan besar. Apakah rendahnya rasa memiliki masyarakat menjadi penyebab utama, ataukah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan? Hingga kini belum ada efek jera yang signifikan bagi para pelaku, padahal fasilitas umum dibangun menggunakan anggaran negara yang seharusnya dimanfaatkan dan dijaga bersama. Diperlukan peran aktif semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki, agar fasilitas yang ada tidak terus-menerus menjadi korban perusakan dan pencurian. Jika kesadaran tidak dibangun dan penegakan hukum tetap lemah, maka pembangunan hanya akan menjadi sia-sia tanpa manfaat jangka panjang bagi masyarakat itu sendiri. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, doa dan empati terus mengalir bagi korban kecelakaan kereta api di Bekasi, Jawa Barat. Di Lampung Selatan, Lampung, ratusan warga menggelar sholat gaib sebagai bentuk kepedulian atas musibah tersebut. Ratusan warga menggelar sholat gaib di Masjid Agung Kalianda, Lampung Selatan, usai menunaikan sholat zuhur. Sholat gaib ini dipanjatkan untuk mendoakan para korban kecelakaan kereta api di Bekasi, Jawa Barat yang terjadi pada Senin lalu. Kegiatan ini diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda hingga masyarakat umum, sebagai wujud empati dan solidaritas atas musibah yang menimbulkan banyak korban. Dalam doanya, warga memohon agar para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Bupati Lampung Selatan menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian sosial masyarakat, serta menjadi pengingat akan pentingnya saling mendoakan di tengah musibah. Selain itu, doa juga dipanjatkan bagi para korban luka, agar segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Hari ini, siang ini, sholat zuhur berjamaah seperti biasa dengan kawan-kawan para dinas dan OPD yang ada di Lampung Selatan. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat gaib untuk mendoakan seluruh korban tragedi kecelakaan kereta api yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Ya, tentu harapannya kami bagian dari mereka, saudara-saudara kami semua yang menjadi korban ini, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadah, ditempatkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan untuk korban yang mengalami luka-luka, kami mendoakan agar lekas pulih, lekas sehat, kembali pulang ke rumah dan bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Masyarakat berharap insiden serupa tidak terulang kembali, serta keselamatan transportasi di Indonesia semakin menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menetapkan seorang mantan kepala desa di Kecamatan Palas sebagai tersangka kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2024. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga lebih $500 miliar. Mantan Kepala Desa Bangunan Kecamatan Palas, Lampung Selatan, berinisial IS, digiring petugas Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Pria berusia 45 tahun ini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2024. Saat itu IS masih menjabat sebagai Kepala Desa Bangunan, mengelola anggaran 2 miliar yang bersumber dari dana desa sebesar 1,44 miliar dan alokasi dana 534 juta rupiah. Namun dalam pelaksanaannya tersangka diduga menyalahgunakan anggaran yang mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai 651 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menyebut modus yang digunakan yaitu dengan memanipulasi penggunaan anggaran hingga terdapat ketidaksesuaian bukti dokumen dan pelaksanaan kegiatan. Realisasi anggaran pembangunan di mana didapatkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Bangunan Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan.
kerugian atas hasil audit itu sekitar 651 juta rupiah mulai tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 18 Mei 2026, 20 hari untuk 20 hari depan. Tersangka IS itu ditempatkan di lapas. Saat ini tersangka telah ditahan di Lapas Kalianda guna keperluan penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan juga menegaskan akan terus mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin, saya Reza Amelia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.